Silakan disiapkan dulu. Izin pembina, seluruhnya duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran, berdoa, mulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat di sekelilingnya. Ada nggak kira-kira sampah atau yang kurang bersih? Ada? Kalau ada silakan diambil, kemudian dibuang di tempat sampah. Baik, anak-anak semuanya, untuk menambah semangat kita yel-yel dulu lah. Oke, semangat ya. Oke, silakan. Semangat pagi. Iya. Bisa kita ulangi sekali lagi? Ya. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Baik, anak-anak semuanya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semuanya ya? Oke, hadir semuanya ya. Oke. Baik, anak-anak semuanya, kalau masih ingat, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang apa kemarin? Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Oke. Coba sebelumnya Bapak mau tanya nih. Nah, tema kita kemarin adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Masih ingat ayat yang menjadi dalil tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan? Al-Maidah 48. Oke, bagus. Nah, apa saja aktivitas kita kemarin? Terakhir membuat proyek ya, membuat proyek dengan melaksanakan aksi lingkungan. Oke, ada yang membuat ini ya, membuat sesuatu ya, karya dari barang bekas ya. Oke, ada yang aksi lingkungan ya, mungkin ya, kita sudah laksanakan kemarin ya. Mudah-mudahan itu tidak hanya kita pelajari, tapi itu menjadi kebiasaan kita. Tentu dalam keseharian kita banyak ya menemukan hal-hal yang itu harus kita ketahui ya, sumber hukumnya dari mana ya, kemudian masalah itu hukumnya apa. Dalam kehidupan kita kan sering ya kita melihat masalah-masalah ya, masalah-masalah baru ya, yang itu ada di tengah kehidupan kita. Nah, tentu ada hukumnya, apakah boleh atau tidak boleh, apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia haram, apakah dia mubah ya. Nah, maka setiap masalah itu ya tentu perlu ada hukumnya ya, sehingga kita mau melaksanakan atau tidak melaksanakan. Oke. Sebelumnya Bapak mau bertanya kepada kita semuanya,
dari mana kita tahu bahwa satu masalah itu, ya, hukumnya itu dari mana? Apakah dia mubah? Apakah dia wajib? Apakah dia sunnah? Apakah dia makruh? Apakah dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Bagus. Nah, dari Al-Quran dan hadis. Sekarang kalau tidak ditemui di dalam Al-Quran dan hadis, dari mana kita mendapatkan sumber hukumnya? Pendapat dari ulama. Oke, bagus. Ada yang tahu, ya, cara untuk menetapkan hukum para ulama, ya? Ada yang tahu apa namanya? Ada yang tahu? Oke, bagus. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, bahwa setiap suatu masalah atau fenomena itu ada hukumnya. Tentu seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa hukumnya diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, namun tadi ada pertanyaan susulan bahwa ketika tidak ada hukumnya, ya, secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita mengambil sumber hukumnya dari mana? Nah, ya, pendapat ulama. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, oke. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, coba Bapak minta membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis peran dan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum primer. 2. Menjelaskan peran dan kedudukan hikmah dan fikih sebagai sumber hukum sekunder. 3. Menganalisis relevansi sumber hukum Islam dengan kehidupan modern. 4. Mengidentifikasi isu kontemporer atau finansial digital, etika medis, dan lain-lain, dan dasar hukumnya. 5. Membahas perbedaan pendapat ulama dalam hukum Islam. 6. Menghargai keragaman pendapat sebagai kekayaan intelektual Islam. Terima kasih. Nah, Anda semuanya, kita akan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Kita akan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Bapak bagi kelompoknya pada pekan yang lalu. Ya, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan menyaksikan video. Ya, nanti Anda diminta untuk memberikan tanggapan, ya, terhadap isi video yang akan nanti Bapak putar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terutama itu adalah Al-Quran. Ini pokoknya juga. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wewenang kepada Rasul. Di sisi lain, memahami Al-Quran itu tidak bisa kita memahami Al-Quran tanpa kita memahami Sunnah. Nah, setelah kita melihat video tadi dan tanggapan dari kita semuanya, kemudian Bapak mau bertanya dengan kita semuanya, bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan isu kontemporer atau terkini, ya. Nah, dari video tadi juga, apa peran
ijma dan kias dalam menjawab problematika baru yang belum ada dalil eksplisitnya atau khususnya. Nah, itu ya. Nah, siapa yang mau memberikan komentar? Baik, Anda semuanya. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, nanti sebelumnya kita akan mengunjungi pustaka digital. Ini kan ada beberapa kelompok ya. Ada beberapa kelompok ya. Oke, ada 5 kelompok ya. Ya, sementara kita ini temanya ada 4. Yaitu yang pertama temanya itu tentang Al-Quran, yang kedua tentang hadis, yang ketiga tentang ijma, yang keempat tentang kias. Ya, kita akan spin ya. Oke, kelompok 1 berarti nanti yang pertama muncul berarti Al-Quran ya. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Oke, siapa yang dapat Al-Quran temanya? Iya. Oke, yang dapat Al-Quran temanya kelompok 4 ya. Tema hadis kita spin. Oke, kelompok 3 ya, hadis ya temanya. Oke, kelompok ijma kita spin. Satu. Oke, kelompok 1. Berikutnya kelompok tema kias. Siapa yang dapat kelompoknya kita spin. Oke, 2 ya. Oke. Nah, yang kelompok 5 ini bebas memilih. Kita spin juga. Oke, sudah ya. Nah, ada semuanya. Apa yang kita lakukan nanti di pustaka digital, maka Anda menggali berbagai informasi tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, pengertian Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Silakan dicatat. Ya, nanti catat dulu ini. Nanti setelah itu baru kita sesuaikan. Bapak ulangi. Pengertian Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Semuanya menulis ya. Nanti kalau di pustaka digital kita efektif waktu. Ya. Pengertian Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Yang kedua, peran dan kedudukan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias sebagai sumber hukum Islam.
Nah, apa ya? Bapak ulangi. Yang kedua, peran dan kedudukan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Ketiga, contoh hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat, kasus atau fenomena kontemporer. Kontemporer itu artinya aktual, kekinian. Kekinian tahu? Nah, ini up to date ya. Nah, ya. Ya. Dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di tengah masyarakat atau di lingkungan kita. Ya, kan banyak fenomena ya. Nanti Anda cari apa saja fenomena-fenomenanya atau kasus-kasus yang ada. Nah, inilah yang akan kita cari nanti di pustaka digital Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami lagi ada di Pusdik. Welcome to Pusdik. Sudah siap ya? Silakan yang sudah siap boleh untuk mendiskusikan di kelompoknya masing-masing untuk presentasi. Yang sudah selesai menggali informasinya, silakan untuk berdiskusi di kelompok masing-masing untuk mempersiapkan presentasinya. Baik Ananda semuanya, tadi Ananda sudah menggali informasi dari buku paket maupun media digital ya, tentang beberapa permasalahan yang harus dicari jawabannya. Nah, kemudian Ananda sudah mendiskusikan di kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, dan nanti kelompok yang lain bisa untuk memberikan pertanyaan. Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, kita mulai dari kelompok Al-Quran dulu ya. Silakan kepada kelompok Al-Quran, silakan untuk maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian Al-Quran. Akan disampaikan oleh Fadri. Kepada Fadri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian ijma, peran dan kedudukan, contoh hukum yang bersumber, dan kasus atau fenomena yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hadis ingin bertanya kepada kelompok ijma. Pertanyaan adalah bagaimana hukumnya jika ijma tidak dipatuhi oleh umat Islam? baik. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perhatian Anda semuanya. Kita tadi sudah mempresentasikan dari ya beberapa sumber pertanyaan, kemudian kita cari jawabannya di beberapa sumber, kemudian sudah dipresentasikan. Sekarang setiap kelompok akan Bapak bagikan LKS.
Baik, Ananda coba perhatikan lembar kerja muridnya yang sudah Bapak bagikan. Ananda baca tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya apa, kemudian format analisis apa yang harus Ananda kerjakan itu seperti apa. Coba dipelajari. Ya, nanti diawali Ananda setiap kelompok itu memilih salah satu kasus ya, salah satu kasus kontemporer atau aktual atau kekinian. Ya, bisa saja tentang bullying dan body shaming ya di media sosial, ada penggunaan teknologi artificial intelligence dan sebagainya. Maka Ananda pilih salah satu tema, setiap kelompok satu saja. Kemudian setelah itu Ananda kerjakan LKS. Nah, nanti Ananda diskusikan, maka laporannya dalam bentuk format analisis yang sudah tertera di dalam LKS. Nah, ini perintahnya pada poin ke ingat, setelah Ananda mencari informasi, maka Ananda ada satu tahap lagi tugasnya adalah membuat peta konsep. Pernah dengar istilah peta konsep? Nah, maka hasil dari apa yang Ananda kerjakan diterangkan di peta konsep ya. Setelah kita melakukan berbagai aktivitas pembelajaran pada hari ini, silakan Ananda melakukan refleksi diri ya, dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dipelajari dari aktivitas yang telah Ananda lakukan hari ini? Yang kedua, apa hikmah dari adanya berbagai perbedaan pendapat para ulama? Yang ketiga, tuliskan satu hal yang ingin Ananda aplikasikan dalam hidup. Nilai-nilai apa kira-kira yang akan Ananda aplikasikan dalam hidup? Melakukan berbagai aktivitas kegiatan dalam pembelajaran ini, Bapak memberikan apresiasi kepada Ananda semuanya yang telah aktif di dalam pembelajaran ini, baik dalam menggali informasi dari berbagai sumber apa yang ingin kita dapatkan, kemudian dalam presentasi diskusi kelompok presentasi Bapak ucapkan terima kasih sehingga kegiatan kita berjalan sangat baik. Nah, Bapak juga mau menyampaikan bahwa kegiatan kita pada pekan yang akan datang, yaitu kita akan memperdalam bagaimana lebih dalam lagi mengkaji isu-isu yang lain kaitannya dengan isu-isu yang terjadi di dunia anak remaja. Nah, tentu banyak isu-isu yang ada ya di kalangan remaja yang itu tentu butuh apa? Butuh menentukan bagaimana dalam pandangan Islam
kasus itu, ya. Nah, sampai pada kita mengetahui nanti bagaimana hukumnya. Nah, itu kegiatan kita pada minggu yang akan datang, pekan yang akan datang. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan disiapkan dan ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Jadi pembina seluruhnya duduk siap gerak, mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.